Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Saiful. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa ilmu yang telah saya peroleh yang berkaitan dengan XRD tentunya. Namun pada kesempatan beberapa hari yang lalu kita telah menganalisis berkaitan dengan satu fase, terus multifase, terus analisis kuantitatif untuk mengetahui komposisi, bahkan parameter isinya. Selanjutnya ada hal unik yang perlu teman-teman ketahui bahwa eksplorasi material itu sudah banyak sekali macamnya, jadi dan beberapa material itu melakukan beberapa prosedur berkaitan dengan cacat, padahal cacat itu seringkali dihindari. Ternyata justru cacat memberikan beberapa dampak yang diinginkan, tentunya untuk memperbaiki sifat seperti konduktivitas listrik dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang analisis kuantitatif akibat dari prosedur doping. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sih ini gambaran umum posisi-posisi atom yang ada ketika historinya itu telah diberi perlakuan pendopingan seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini pendopingan itu termasuk dalam kategori cacat, yaitu cacat substitusi. Jadi ada beberapa atom dari host materialnya itu ionnya itu tergantikan oleh atom ion lain seperti itu. Nah, pada agar lebih jelas tentang pendeskripsian ini, jadi saya setelah memberi di layar ini sudah saya peroleh dari dua data difraksi. Tentunya ini dari database COD. Nah, di sini ada dua material CaCO3 atau kalsit. Yang pertama itu CaCO3 dengan database warna merah ini. Ini merupakan kalsit yang tanpa doping, artinya dia itu puritasnya itu tinggi atau kemurniannya tinggi. Maksud saya itu tidak ada impuritas sama sekali, hanya fase CaCO3 itu sendiri. Dan yang kedua, atom dari Ca itu beberapa digantikan tempatnya oleh Mg, atau secara gampangnya Ca itu disubstitusi oleh Mg, telah tersubstitusi oleh Mg sebanyak. Nah, di sini itu Ca-nya itu 0,936, Mg-nya 0,064, berarti itu nomor-nomor seperti ini yang tertampil di sini itu berarti menunjukkan banyaknya dalam jumlah mol. Nah, jadi ada ion Mg sebesar 0,064 itu telah menggantikan posisi atom dari Ca itu sendiri. Nah, terus bagaimana model yang dapat kita gunakan? Nah, untuk modelnya ini biar lebih jelas itu saya screenshot dulu untuk membandingkannya. Nah, sekarang coba kita amati. Tadi kan doping Mg kepada Ca tadi kan sebesar 0,04. Nah, di sini juga dituliskan ada sebesar 0,04. Jadi F0cc itu banyaknya atom dalam jumlah mol tentunya.
di sebuah material ini. Jadi kalau dia itu nilainya CA, kalau dia itu nggak ada atom CA, berarti nilainya 1. Kalau CA-nya tergantikan oleh Mg, berarti nilainya sesuai dengan doping yang telah kita lakukan. Kalau di sini 0,04, berarti Mg-nya telah didoping sebesar seperti itu. Nah, jadi antara keduanya itu jelas berbeda. Berbedanya hanya pada bilangan FOCC. Namun secara peletakan atom itu sama saja. Jadi antara Ca dan Mg itu tentunya sama, cuma beda pada komposisi F0CC-nya saja. Jadi Ca posisinya XYZ-nya 0, posisi atomnya Mg juga sama. Karena ini adalah yang digantikan adalah posisi atom Ca. Seperti itu. Jadi kalau misal nanti dopingnya itu terhadap atom C, mestinya nanti posisi atomnya juga menyesuaikan dengan atom C. Jadi atom C 0,0 XYZ-nya 0, 0, 0,25. Mestinya nanti kalau Mg-nya mendoping C atau mensubstitusi C, berarti nanti posisi atomnya 0, 0, 0,25 juga. Nah, untuk bilangan nilai F0CC-nya juga menyesuaikan begitu. Jadi sekiranya seperti itu. Nah, sekarang kita coba melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana parameter gizi setelah kita melakukan prosedur doping. Jadi prosedur doping itu tentunya harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Yang pertama itu yang paling utama yaitu yang berkaitan dengan jari-jari atom ion penggantinya. Jadi sebenarnya pelajaran ini bisa teman-teman peroleh kalau materialnya itu keramik, teman-teman bisa mencari aturan Pauling, bukan Pauli tapi Pauling. Nah, di situ nanti akan dijelaskan bagaimana kok histori pembentukan struktur kristal. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Jadi ada beberapa aturan kalau itu seperti itu. Jadi bisa teman-teman lihat di situ. Nah, ataupun nanti kalau dampak dari atau konsekuensi dari pendopingan, misal katakanlah ada perbedaan bilangan oksidasi, ya nanti tentunya bisa menggunakan notasi Kroger-Fink seperti itu. Ya, nanti bisa teman-teman cari. Nah, sekarang kita masuk ke trietikanya. Jadi di sini saya menggunakan data dari ini material yang saya gunakan adalah hostnya itu ZNO, kemudian ZNO-nya saya didoping dengan CU dengan beberapa variasi mol. Namun pada video ini yang saya demonstrasikan adalah doping CU pada ZNO sebesar 10%. Jadi CU-nya mendoping ZN sebanyak 10%, seperti itu. Nah, adapun untuk memilih database yang sesuai dengan kriteria dari data pengukuran kita itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya berkaitan dengan analisis kualitatif. Jadi sebelum menganalisis kuantitatif ini tentu perlu harus analisis kualitatif karena itu nanti yang sangat menentukan baik tidaknya refinement dari menggunakan software ini. Jadi saya harap untuk materi itu sudah teman-teman pahami di bab sebelumnya. Nah, sekarang kita lakukan. Jadi yang pertama di sini yang harus ini tidak pernah saya utak-atik, tapi yang tentu harus ada ininya, correlation matrix sama integrated intensities-nya. Nah, terus kalau yang ini histogramnya, ini datanya itu menyesuaikan dengan data pengukuran kita. Terus untuk nilai zero, ke alpha 1, ke alpha 2 itu menyesuaikan dengan instrumen yang telah kita gunakan atau alat XRD yang kita gunakan.
Nah, selanjutnya adalah menginput data disk atau database-nya. Nah, di sini sudah saya masukkan nilainya. Tapi untuk mendemonstrasikan itu tadi, ini saya add dulu ini. Nah, baik. Jadi ini saya masukkan open. Nah, ini saya kasih nama dulu. Oh. Nah, tapi untuk prosedur kita menginput secara manual seperti ini tadi, kita harus hati-hati dan jeli seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan seperti ini, dengan 3 ini. Apa namanya? Kita buka aja. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, pertama itu yang harus diperhatikan 186. Jadi saya biasanya memasukkan nilai space group ini ke dalam sini biar mudah. Seperti itu. Terus dilihat jumlahnya, terus ini parameter visinya, jalan panjang visinya 3,4. Nah, setelah itu ini harus disesuaikan, karena kalau kita masukkan data seperti itu tadi pasti nilainya tipenya itu mesti O, jadi kita harus ganti dulu. Nah, baru setelah ini seperti biasanya terus karena di sini prosedur dopingnya CU menggantikan ZN, berarti kita add atom, terus ini copy paste. Nah, ini digantikan dengan CU, yang ini CU plus 2. Nah, ini set all items occupancy. Nah, baru kalau tadi kan di sana N-nya itu nilainya 1. Nah, tapi kalau di sini ketika di set all items occupancy nilainya adalah 0,5. Jadi nilai ini nanti juga harus menyesuaikan tadi. Nah, katakanlah CU-nya itu yang doping CU dalam ZN itu sebesar 10%, berarti ya 0,1-nya dari 0,5, berarti 0,05. Nah, karena ini seluruhnya 0,5, berarti kalau dikurangi 0,5 berarti 0,9-nya adalah 0,45, seperti itu. Nah, jadi ini adalah model kita seperti itu. Nah, baru ini kita spell save as, kemudian kita sekarang melakukan refinement seperti itu. Nah, jadi karena tadi sudah saya save as, terus kita buka ini untuk yang belum dilakukan apapun. Nah, kita lihat dulu ini sudah. Nah, sekarang kita lakukan prosedur itu tadi. Ini Nah, kalau biasanya saya melakukan ini itu seperti biasanya kita utak-atik dulu intensitasnya supaya nilai dari G-square-nya itu dekat dengan nilai 50. Itu biasanya pertanda baik untuk melakukan refinement. Kecil. Oh, maaf. Nah, ini sudah cukup. Sekarang
Nah ini masih 327. Karena kenapa kok seperti itu nilainya masih tinggi? Karena backgroundnya belum di refinement. Nah, saya biasanya melihatnya dari sini. Nah, ini di sekitaran 300 ya kalau diperbesar. Nah, itu akhirnya kita gunakan di sini. Berarti 700. Kita lakukan stop. Tab. Nah, sekarang si square-nya sudah turun menjadi 30-an, tadi yang 300. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sudah dekat sekali dengan di bawah 50 malahan. Nah, sekarang kita langkah pertama seperti langkah-langkah kemarin. Pertama itu yang dilakukan refinement adalah parameter yang global. Jadi yang pertama itu background, karena di sini bentuknya lurus, berarti hanya B0, B1, B2. Untuk yang penggunaan B-1 itu sudah pernah saya demonstrasikan yang pertama, analisis kualitatif satu fase. Nah, sekarang ini kita untuk ininya cukup sampai ini warnanya sampai kuning seperti itu. Ini terus setelah itu adalah sample displacement. Selanjutnya adalah ini parameter visinya. Selanjutnya parameter visi. Untuk alasan-alasan kenapa kok parameter globalnya dulu, parameter setelah itu kenapa parameter visi, sebenarnya sudah saya jelaskan. Nanti kalau saya jelaskan lagi terlalu lama sih. Jadi seperti itu. Nah, untuk saya biasanya kalau refinement itu ini kan parameter revisinya kan 3,25. Nah, biasanya itu saya nggak pernah sampai nilainya berubah sampai di sini. Jadi nggak sampai merubah parameter visinya. Ini pun juga gitu, nggak sampai merubah di sini. Kalau merubah di sini masih saya izinkan. Itu pun nggak terlalu banyak. Biasanya yang perbedaannya itu 1 gitu. Jadi kalau nilainya awalnya 5 bisa 4, bisa 6, atau kalau ini 0, kalau ini 2 katakanlah bisa 1, bisa ke 3. Pokoknya rentangnya bisa di situ. Nah, selanjutnya karena sudah posisinya sudah, saya biasanya tidak pernah merubah-rubah posisi atom yang ini. Kalau posisi atom yang bilangan khusus seperti sepertiga, 2/3, sepertiga, 2/3, sepertiga, 2/3, 0 itu nggak jangan dilakukan refinement. Kalau 0,38, kalau kecuali pokoknya yang boleh itu hanya ketika bilangannya itu bukan bilangan khusus seperti kayak yang 0,383. Tapi saya jarang sekali menggunakan ini. Biasanya cukup dari parameter visi ini pun sudah baik. Nah, sekarang adalah intensitas start. Nah, ini terturun banyak. Selanjutnya kalau ini sudah berarti lanjutkan ke sini. U. Nah, ini urutan U gam 0 sama asimetri itu menyesuaikan dengan teman-teman ya. Jadi kadang itu bisa jadi gam 0-nya dulu, kadang bisanya U-nya dulu, atau kadang dua-duanya langsung, atau kadang saya juga ini saya tidak kayak setelah di refinement, setelah itu tidak saya tentang kemudian ke gam 0-nya seperti ini. Jadi menyesuaikan saja. Seperti ini, update ini, baru keduanya saya tentang lagi. Turun banyak. Nah, setelah itu apalagi yang bisa dilakukan refinement? Benar. Nah, setelah ini masih ada lagi, yaitu prefer orientation. Prefer orientation-nya itu
bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Jadi lihat dari tadi information, view output, terus masuk ke bawah ini. Nah, cari yang nilai diff-nya itu paling tinggi, baik itu negatif atau positif nilainya ya. Perkara dia plus atau minus gak masalah, yang penting nilainya besar diff-nya. Apa namanya perbedaannya. Jadi ini yang paling besar adalah 1020 di bidang HKL 002, berarti prefer orientation-nya adalah di 002. Ini tentang itu. Nah, sudah cukup. Nah, ini pun sudah sepertinya kalau dilihat secara kasat mata juga sudah bagus refinement-nya. Kemudian dilihat dari nilai G-square, LPRWP-nya juga sudah memenuhi kriteria kriteria idealnya. G-square itu kurang dari 4, LPRWP kurang dari 20. Nah, setelah itu untuk melihat bagaimana perbedaan parameter visinya juga dilihat di view output. Terus ya ini adalah airbag-nya 3,52. Terus dilihat parameter visinya ada di sini yang paling bawah. Terus ini. Nah, kalau dilihat teman-teman lihat perhatikan di sini kan ada volume cell. Nah, itu jangan langsung menggunakan nilai ini. Karena kadang kalau kita langsung menggunakan ini tuh masih kurang sesuai gitu. Jadi coba mending teman-teman perkalikan sendiri aja. Khawatirnya seperti itu. Tahu juga. Ya, nanti ya kiranya cukup sekian dari apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat di teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.